Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali hari ini setelah sekian lama akhirnya kita bisa ketemu lagi hari ini. Sekarang Bunda punya masalah. Ada yang lagi sedih, ada yang lagi terluka, ada yang ngerasa lagi disakiti sama suaminya. Ada? Aman berarti. Ada enggak? Tolong jujur, ini wajah-wajah terzolimi kelihatannya ini. Ada yang lagi ditipu usahanya, ada. Ada yang lagi dihina sama temennya, ada. Ada yang lagi ngerasa putus asa sama orang tuanya, ada. Ada yang lagi ngerasa berat sama anaknya, ada. Ada. Bunda udah ngelakuin semua, udah. Kalau boleh Ahilman sampaikan, ada satu yang membuatmu gak akan pernah sedih. Ketika kamu paham bahwa setelah semuanya tak ada artinya dan tak bisa menolongmu, maka sudah saatnya Allah, karena Allah yang merencanakan itu datang kepada dirimu. Betul? Sok Bunda buka surat Al-Hadid ayat 20, ayat 21, ayat 22, ayat 23. Masya Allah. Sampai sini jelas atau tidak? Jelas ya. Jadi kalau hidup itu pasti punya masalah. Kalau hidup itu pasti akan ditimpa dengan persoalan, dengan masalah. Dari masalah itu nanti yang menentukan adalah sikap kita. Ya, ada orang yang bersikapnya dengan sedih, dengan merasa terluka, dengan merasa kondisinya luar biasa, sangat sulit keadaannya. Ahilman ingin sadarkan Bunda dengan firman Allah di surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 20, 21, 22, 23. Di ayat ke-20 Allah memberikan keterangan kepada kita untuk bisa memahami kehidupan dunia yang sedang kita jalani. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Lihat, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Bunda, dunia ini apa? Permainan dan senda gurau. Bunda ini kalau main terus ada bosennya apa enggak? Kalau main terus, yang namanya main itu menang terus atau ada kalahnya? Kalau main terus, ya main terus, ada capeknya apa enggak? Dunia itu permainan. Ada masa-masa Bunda ngejar sesuatu, ada masa-masa Bunda kehilangan sesuatu. Betul? Kadang dibahagiakan, kadang disedihkan. Kadang Bunda dapat sesuatu yang Bunda inginkan, kadang pun Bunda kehilangan apa yang Bunda dapatkan sebelumnya. Dunia bukan hanya permainan, tapi dunia juga senda gurau. Apa itu senda gurau? Bercanda. Yang namanya bercanda itu serius apa enggak sih? Yang namanya bercanda itu serius apa enggak? Ya enggak. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa terlalu serius ngurusin yang bercanda? Halo? Padahal yang bilang bercanda itu siapa? Allah. Hilman, dunia ini cuma tempat bercanda, senda gurau, permainan. Apa permainannya? Lihat, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak-anak keturunan. Gitu, senang. Namanya permainan, disenengin. Dikasih harta buat nyenengin kita, betul? Dikasih anak buat nyenengin kita,
dikasih suami buat nyenengin kita, dikasih usaha dagang buat nyenengin kita, dikasih bestie circle buat nyenengin kita. Ini buat nyenengin kita. Makanya boleh nggak kita senang? Boleh nggak? Dapat harta senang boleh? Punya perhiasan senang boleh? Untung dagang senang boleh? Punya keluarga yang baik senang boleh? Boleh. Memang dunia tempatnya. Tapi ingat, lanjut kalimatnya. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama. Masya Allah. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Rumus, bunda sayang, kalau kita senang sama sesuatu dan senangnya kita lupa sama Allah, maka biasanya yang bunda senang itu akan menyakiti kita pada akhirnya. Makanya Kak, Allah itu nguji kita dengan apa yang kita cintai. Seperti tanaman, bunda nanam dikasih air gitu, nanti membuncah ketemu satu titik, di mana titik itu akan membuat bunda sakit dengan keadaan yang bunda cintai. Berarti yang salah siapa Ustaz? Yang salah kita. Kita nganggapnya serius, padahal yang kemarin itu apa? Bercanda. Kita terlalu dalam, padahal selama ini apa? Permainan. Sehingga Allah lupakan kita tuh. Kita dibikin jadi hilap dengan keadaan itu. Sampai pada akhirnya apa? Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian setelah tanaman itu hancur dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Lihat bunda, waktu dikasih kesenangan senang, oke. Dikasih kesedihan sedih, oke. Pertanyaannya, banyak orang yang lebih sering tertipu dengan ujian kesenangan daripada ujian kesedihan. Betul apa betul? Iya apa iya? Dia lupa saat dia senang sebenarnya dia sedang diuji. Maka saat dia lupa dengan keadaan itu, nanti dia akan terpuruk keadaannya tuh, jadi sedih. Makanya perhatikan, hampir semua yang menyedihkan tadi, yang hampir membuat bunda sedih, awalnya yang membuat bunda senang. Saya ulangi ya, kita cross check sama-sama. Biasanya yang membuat bunda hari ini sedih, biasanya sebelumnya membuat kita, betul? So, bunda senang, misal senang ketika berumah tangga, senang, oke. Senang sama suami. Halo, ini contoh nih. Senang kan? Senang. Punya anak? Senang. Punya apa lagi? Punya apa? Pekerjaan? Oke. Punya harta? Senang? Oke. Punya apa lagi? Persahabatan, teman-teman, sahabat. Senang? Lihat, ini bunda tanam, bikin senang. Tapi biasanya ini juga lah yang nanti akan membuat kita sedih. Bukan kata Ahilman, kata siapa? Lanjut ayat selanjutnya, perhatikan. Jadi dunia itu permainan dan senda gurau. Maka perintahnya apa? Masya Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Maka dengan kesenangan yang dikasih itu, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu,
dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang ya, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasuli, disiapkan bagi orang beriman dan orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Rumus, Bunda, kalau Bunda dapat kesenangan ini, tapi kesenangan ini nggak bikin Bunda makin dekat ke Allah, lihat, maka nanti kesenangan ini akan berubah menjadi sesuatu yang menghancurkan untuk kita. Saya ulangi, ini yang ngasih kesenangan siapa? Allah. Berarti rumusnya, jika kesenangan ini akan menjadi kesenangan yang sangat menyenangkan bagi kita, ini rumusnya, berarti harus menjadikan kesenangan ini untuk tambah dekat sama siapa? Tapi ingat kata Allah, hambaku, jika kamu pernah aku kasih sesuatu yang bikin kamu senang, tapi dengan senangnya itu tidak membuatmu makin dekat ke Allah, maka siap-siap, maka kesenanganmu itu yang akan menjadi asbab engkau mendapatkan masalah yang menyedihkanmu dari apa yang senang sebelumnya untuk dirimu. Bukan kata Hilman, kata siapa? Sekarang Bunda izin, Bunda punya keluarga, pertanyaannya, apakah dengan keluarga itu membuat keluarga itu makin dekat dengan Allah atau jauh dari Allah? Kalau makin dekat dengan Allah maka ada kebaikan, tapi mohon maaf, kalau ada satu hal yang membuat keluarga itu jauh dari Allah, maka siap-siap akan diuji dengan keadaan itu. Dikecewakan, disakiti, dikhianati gitu. Ibaratnya begini, kan begini ya Bunda, kalau kita buat segitiga ya, ini Allah, ini suami, ini istri. Lihat, suami istri akan makin dekat kalau masing-masing dekat ke Allah tuh, ini ya kan, jaraknya makin dekat. Tapi kalau keadaannya istrinya jauh dari Allah, suaminya jauh dari Allah, yang ada makin jauh, maka ujungnya istri ngerasa dikecewakan oleh suami. Bilangnya gimana? Suamiku nggak ngerti Ustaz. Lupa, harusnya dia jangan ngejar ke sini, salah. Ngejarnya kemana? Ke Allah. Jelas tidak? Jelas tidak? Keluarga punya masalah, kan kadang-kadang masing-masing saling nuntut kan, suami nuntut ke istri, istri nuntut ke suami, saling nuntut. Dia lupa di tengahnya ada siapa? Ada Allah. Kalau ini saling nuntut, suami nggak terima, apa yang salah bukan saya, yang suami nuntut ke istri, kamu nggak pernah, lupa. Harusnya jangan saling nuntut di sini, mintanya ke Allah, biar Allah yang melembutkan hati masing-masing di antara keduanya. Jelas tidak? Oke, yang lain, anak sama kayak gini, orang tua anak Allah. Bunda kalau ke anak nuntut ke siapa? Ke anak. Nah, kamu tuh ngertiin mama. Mama tuh capek ngandung kamu, melahirkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa? Anak kita manusia bukan? Bisa nggak dia jawab gitu? Bunda teh lupa, ini yang nyiptain anak siapa? Yang ngasih hati anak kita siapa? Yang nguatinnya siapa? Kenapa kita lebih banyak nuntut pada makhluk daripada kita minta sama Allah yang menggerakkan hati makhluknya? Betul? Stres kalau begitu. Betul? Usaha, Bunda punya harta, so Bunda pernah di titik punya segalanya, habis. Biasanya kita seringkali menyalahkan keadaan. Aku teh bangkrut begini. Stop. Satu jawabannya, jauh dari Allah. Udah. Makin sibuk mencari alasan,
makin sibuk dengan segala kebencian yang ada. Coba kalau aku nggak gini, coba. Shhh. Lihat ayat selanjutnya, siapa? Orang yang segera minta ampun kepada Allah dan mengejar surganya Allah. Makanya bunda catat, kalau dengan semua kesedihan kita, dengan urusan hidup kita mampu membuat Allah mengampuni dosa kita, bunda mau atau tidak? Mau atau tidak? Bunda diuji sama suami yang nyakitin kita, jika itu mampu menghapuskan dosa kita, ridho tidak? Bunda diuji sama anak-anak yang luar biasa, tapi dengan ujian itu mampu menghapuskan dosa-dosa kita jadi orang tua, bunda mau atau tidak? Bunda kehilangan harta, kehilangan semua, tapi dengan keadaan itu mampu menghapuskan dosa kita di hadapan Allah, mau atau tidak? Mau? Pilih. Bunda bahagia di dunia tapi masuk neraka, atau bunda ngalamin sakit, ngalamin sedih gitu ya, nggak usah banyak-banyak ya, dikit aja ya Allah lah gitu, tapi nantinya masuk surga, mau atau tidak? Maunya tuh bahagia dunia, maunya tuh nanti tuh masuk surga. Di ayat ini dijelasin banyak orang yang ketipu, iya nggak? Ketipu kita tuh dengan dunia tuh, ketipu. Makanya kadang-kadang ujiannya datang dari dunia itu sampai titik kemudian kita dapat musibah. Lanjut ayat dua-duanya, perhatikan ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menghadirkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi ternyata bunda, Allah ngasih mainan sama kita tuh. Ngasih mainan tuh. Ngasih mainan keluarga gitu kira-kira. Ngasih mainan harta, ngasih mainan kesenangan lah dunia gitu. Ini kira-kira nih hambaku pas dikasih kesenangan ini tuh kira-kira gimana nih? Ngedeket ke Allah atau jauh dari Allah? Kalau kemudian dia melenceng jauh dari Allah, maka nanti Allah kasih caranya untuk apa? Untuk nyembuhin apa yang dia salah itu. Biar apa Ustaz? Ya biar dia diuji tuh biar dia sadar, biar diuji tuh biar dia tuh tahu diri. Mana Ustaz jawabannya? Lanjut ayat 23-nya. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri gitu. Jadi kayak gitu caranya, dikasih diambil lagi, setelah ini dikasih lagi, nanti diambil lagi. Itu hidup. Makanya sekarang pertanyaannya, bunda, waktu dikasih bahagia seneng nggak? Waktu dikasih bahagia nerima nggak? Pertanyaannya, kenapa saat sekarang kita dikasih sedih nggak nerima? Padahal dua-duanya sama dari siapa? Waktu dikasih bahagia, nerima, senang. Tapi waktu dikasih sedih, kenapa nggak nerima? Apa jawabannya? Lupa sama siapa? Allah. Padahal yang ngasih sedih pun ini siapa?
Kenapa Allah kemarin membahagiain saya? Kenapa Allah sekarang nyedihin saya? Tuh jawabannya. Biar kamu nggak sombong waktu kamu dikasih banyak, dan biar kamu juga nggak luput sama aku saat kamu lagi susah. Itu maunya siapa? Allah. Kalau semua maunya Allah, maka jelas la tahzan innallaha, jangan sedih, Allah bersama kita. Betul? Itu kan ayatnya ada di surat At-Taubah ayat 40. Itu asbabun nuzulnya turun ketika baginda Nabi sama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, iya kan, lagi di Gua Thur, lagi bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy kan. Betul? Ini baginda Nabi mau hijrah ke kota Madinah, itu kan bersembunyi di Gua Thur, lagi diam. Sampai singkat cerita itu sudah mentok. Kata Abu Bakar tuh kira-kira begini kalimatnya, ya Rasul, itu di luar udah banyak orang kafir Quraisy itu. Ini juga udah banyak binatang di sini. Sampai dikisahkan ada ular kan yang mematok kakinya siapa? Abu Bakar waktu itu. Karena Abu Bakar menggantikan kakinya Nabi yang mau dipatok. Ini udah mentok, ini gimana ini? Keluar, ketangkap, di dalam gua terus banyak binatang. Kira-kira begitu kan? Turun ayat ini. Apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kan kalau kira-kira begini ngomongan sama kita teman berdua nih. Kira-kira gitu ngobrolnya nih. Ini gimana? Ini mentok ini. Misalnya diuji sama keluarganya. Ini saya mau pisah, tapi anak-anak gimana? Gitu kira-kira tuh. Tapi dilanjutin udah sakit hati, gitu kan? Dilanjutin udah nggak bisa, ninggalin juga bingung. Ini gimana? Apa ucapan kita sama dia? Apa jawabannya? Mendingan pisah aja. Tenang, kamu teh masih punya yang lain. Itu salah. Ini belajar dari ayat ini. Kalau lagi dikasih masalah begitu, apa jawabannya? La tahzan innallaha ma'ana. Betul? Setan kan berbisik, udah cerai aja, udah pisah aja. Kamu berhak bahagia, bisa bahagia. Kamu masih cantik, badan kamu bagus. Tidak, itu kan setan maunya begitu, iya enggak? Lupa kita punya siapa? Allah. Kalau kita jawabannya la tahzan innallaha ma'ana, itu kan suamimu yang nyiptain siapa? Allah. Yang menggerakin hatinya siapa? Allah. Yang ngelembutin hatinya siapa? Allah. Tapi kan gimana Ustaz? Ada Allah. La tahzan innallaha. Coba, bisa nggak kita bilang begitu tuh? Jangan sedih, ada Allah bersama kita. Ustaz, itu kalimat enak ya diucapin Ustaz. Enak ya diucapin. Emang enak, tapi susah dilakukan. Betul? Makanya diulang-ulang. Jadi tidak mungkin ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidupmu kecuali yang ngatur siapa? Nah sekarang kalau sikap kita sedih, stres, frustasi dengan keadaan, Allah jugalah yang merencanakan itu, Allah jugalah yang menakdirkan itu. Kenapa kamu harus marah dengan keadaan itu? Padahal Allah tahu ada kebaikan di dalam kejadian itu. Betul? Terus gimana tuh Ustaz? Kita udah begini keadaannya, udah punya masalah, sedihnya nggak berhenti-berhenti. Udah diingetin sama Allah. Buka surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat siapa? Allah. Ingatlah
hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram, tenang. Sok Bunda jawab ya. Kalau Bunda lagi sedih, lagi kecewa, lagi punya masalah, mana yang paling penting? Solusi atau ketenangan? Bunda jangan bilang begini, Ustadz apa solusinya? Dikasih solusi, apakah menjamin masalahnya hilang? Enggak. Ada masalah lainnya? Ada. Berarti yang paling penting apa? Tenang. Makanya perhatikan, yuk balik surat At-Taubah ayat 40 ya, surat yang ada kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Lihat ketika baginda Nabi ya bilang sama Abu Bakar la tahzan innallaha ma'ana, setelah bilang itu apa yang terjadi? Lihat, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya la tahzan innallaha ma'ana. Lihat, setelah baginda Nabi mengucapkan la tahzan innallaha ma'ana, lihat apa yang Allah kasih. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Lihat, setelah dibilang la tahzan innallaha ma'ana, apa yang terjadi? Maka Allah menurunkan apa? Ketenangan. Masya Allah, Allah nurun ketenangan. Jadi tenang dulu. Udah tenang, apa yang terjadi? Dan membantu dengan bala tentara malaikatnya yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Lihat Bunda, kalau kita lagi dikasih masalah, yang paling penting sikap. Sikapnya jangan sedih, harusnya apa? Tenang, kan gitu kan? Tenang ini nggak bisa datang bim salabim jadi apa? Nggak bisa. Tenang ini dapat ketika apa? Bunda kembali ke siapa? Jadi Bunda balik ke Allah, ingat Allah, makin dekat ke Allah, nanti Bunda dikasih tenang. Ini kalau Bunda udah tenang, maka nanti Bunda akan menemukan apa? Bukan lagi solusi, tapi Bunda mendapatkan hikmah di balik masalah. Bukan solusi, tapi apa? Solusi itu ya udah jalan keluar, tapi hikmah pelajaran. Bunda akan mencerna setiap kejadian dalam hidup sehingga Bunda memahami apa yang terjadi dalam hidup itu. Jelas sampai sini? Berarti Ustadz, pertanyaannya sikap ke Allah itu seperti apa? Sikapnya ada 4. 4-nya saya buat dalam 4M untuk melibatkan Allah agar kita tidak sedih ketika menghadapi masalah. M yang pertama, mengingat Allah. M yang kedua, menyebut-nyebut nama Allah. M yang ketiga, mendekat kepada Allah. M yang keempat, meminta kepada Allah. Itu kalau didefinisikan artinya zikir. Artinya apa? Ada 4M. M yang pertama, mengingat Allah. M yang kedua, menyebut-nyebut nama Allah. M yang ketiga, mendekat kepada Allah. M yang keempat, meminta kepada Allah. Ada ilmunya tidak? Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Insya Allah. Sepulang dari sini mulai biasakan. Kalau lagi sedih, apa kalimat mantranya? La tahzan. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Kalau ada orang yang curhat, langsung
Kalau ada yang lagi gelisah, la tahzan innallaha ma'ana. Ustaz tuh kayak enak banget ya ngomong kayak gitu. Emangnya Ustaz gak punya masalah? Kata siapa? Coba Ustaz punya masalah tidak? Punya masalah nggak? Nah, ini masalah ibu. Sibuk dengan masalah orang lain kadang-kadang kita. Kita nih yang bicara boleh jadi sedang punya perasaan yang sama. Ini Ustaz bukan nasihatin ibu, tapi Ustaz lagi ceramah sama diri Ustaz sendiri. Hilman, seberat apapun ujianmu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Barakallahu fikum. Barangkali itu yang bisa disampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah tambah sayang sama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bunda Teteh sayang Ahilman mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.